Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat datang di acara konferensi pers pemerintah, update program prioritas dan program hasil terbaik cepat, serta penguatan posisi Indonesia di dunia internasional dan perlindungan generasi muda di era digital. Tentu saja acara ini terselenggara berkat kolaborasi antara kantor staf presiden dan badan komunikasi pemerintah. Teman-teman rekan-rekan media dan juga seluruh masyarakat yang menyaksikan ini, di depan sudah hadir 3 narasumber luar biasa, yakni Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muhammad Kodari, Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Arifah Fauzi. Hari ini kita akan memiliki beberapa agenda penyampaian. Yang pertama, kita akan mendengarkan bagaimana update program prioritas dan PHTC pemerintah. Selanjutnya masih dalam suasana memperingati Hari Kartini yang kita rayakan kemarin. Hari ini kita juga akan mendengarkan lantas bagaimana implementasi PP Tunas dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kaitannya mengenai perlindungan generasi muda di era digital. Dan tentunya kita juga akan mendengarkan update mengenai kondisi geopolitik dalam posisi Indonesia dan upaya serta capaian diplomasi Indonesia. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan mendengarkan paparan dan juga pembukaan yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muhammad Kodari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, salve, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, Pak Sugiono, Menteri Luar Negeri, Bu Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga timnya dari Pak Sugiono, Ibu Ivon, Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan, lalu Bapak Fat Nabil, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, lalu kemudian Pak Hendra Octavianus, Direktur Informasi dan Media, serta Ibu Dewi Lestari, Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa. Kemudian dari timnya Ibu Arifah ada Bapak Indra Gunawan, Deputi Perlindungan Khusus Anak, dan Pak Ihsan, Asdep Muskorjak PKA. Kepanjangannya apa nanti tanya langsung sama beliau. Saya mau debat-debat gak kebaca ini Pak, panjangannya apa ini? Muskorja PKH. Ya. Musyawarah kerja. Apa bahasa Arab apa bagaimana ini coba ditanya. Bapak Ibu sekalian, konferensi pers ini merupakan hasil pembahasan penyiapan bersama antara Kantor Staf Presiden dan Badan Komunikasi Pemerintah untuk menyampaikan update pelaksanaan dan capaian program prioritas pemerintah kepada publik dan media, sekaligus menangkal berbagai disinformasi, fitnah, dan kebencian, serta hoaks yang berkembang di masyarakat dan di media sosial. Jadi kita melaporkan bukan hanya kepada Presiden, tapi juga kepada publik dan media, Pak Sugiono. Nah, acara ini ada 2 bagian, izin Pak Sugiono. Jadi pertama, KSP melaporkan perkembangan dari program prioritas, ya, tergantung topik yang lagi berkembang. Kemudian aksi-aksi yang dilakukan oleh KSP untuk mengawal program prioritas Presiden. Dan untuk teman-teman media, kita selalu menghadirkan menteri-menteri yang terkait dengan topik aktual dan yang ditunggu-tunggu. Ya. Itulah sebabnya kemudian pada hari ini kita bersama dengan Pak Sugiono dan Ibu Arifah. Dan karena ini update program Pak Sugiono, ini saya baca, izin ya Pak ya, saya baca. Takutnya kalau nggak dibaca nanti jadi salah nih malah. Pemerintah akan, sebelum ke sana, teman-teman media, kepada seluruh perempuan dan wanita di tanah air, kami mengucapkan selamat Hari Kartini. Tepuk tangan buat semua perempuan Indonesia. Pada momentum ini, pemerintah menegaskan pentingnya peran perempuan, khususnya para ibu, sebagai benteng pertama pelindungan anak, khususnya dari ruang digital. Sebuah front baru yang luar biasa ya Bu ya, front digital. Dulu anak-anak mainnya cuma di halaman Pak Sugiono zaman kita kecil, kalau sekarang di halaman digital unlimitednya.
seluruh dunia. Luar biasa. Semangat ini sejalan dengan implementasi PP Tunas dalam memperkuat perlindungan generasi muda dan ketahanan keluarga. Kami juga mengucapkan selamat Hari Bumi. Momentum ini menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo melalui program pengolahan sampah menjadi energi listrik yang kita singkat P-Cell sebagai solusi pengelolaan sampah sekaligus langkah menuju pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular. Kami akan memaparkan update program prioritas terkait dengan pelaksanaan P-Cell di atas sekaligus aksi KSP. Sebagaimana diketahui, aksi KSP merupakan bagian dari pelaksanaan mandat Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2026. Alhamdulillah ini baru terbit Pak Sugiono, alhamdulillah sudah terbit, ya, baru saja keluar. Jadi kami sangat berbahagia ini. Ini konferensi pers pertama setelah Perpres baru lahir, teman-teman. Di mana KSP sebagai lembaga non-struktural yang bertugas memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengelolaan isu strategis dan pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Presiden serta penugasan Presiden. Jadi ini bagian dari tupoksi Bu Arifah, ya, pengelolaan isu strategis. Selain itu, KSP juga bertugas memberi dukungan dan dalam penyelarasan kebijakan dan memberi rekomendasi strategis kepada Presiden terkait hambatan pelaksanaan program prioritas nasional. Sebelum kita lanjut, mari kita saksikan video berikut. Terima kasih. Saya bacakan kelanjutannya. Program prioritas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau P-Cell. Teman-teman media, berdasarkan amanat Perpres nomor 12 2025 tentang RPJMN, pemerintah menargetkan 100% sampah terkelola pada tahun 2029. Target ini merupakan intervensi strategis dan sangat penting dari pemerintah dalam merespon krisis pengelolaan sampah. Kita harus menyadari teman-teman bahwa soal sampah ini adalah salah satu persoalan fundamental yang sekian lama terabaikan. Dan Presiden Prabowo lah yang melakukan terobosan yang bersifat sistematis dan struktural untuk merespon masalah ini. Untuk diketahui, timbunan sampah yang sekarang ada mencapai 141.926 ton per hari. Hampir 150.000 ton sehari. Jadi kita memang memproduksi sampah sangat banyak. Saya pernah berurusan dengan seorang ibu yang memang seorang birokrat yang spesialis menangani sampah, Pak Sugiono. Beliau kasih ilustrasi begini. Kita itu kalau bangun rumah, ibaratnya sangat memperhatikan ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur, dapur, tapi bagian belakangnya nggak diurus sama sekali. Itulah ilustrasi untuk kondisi kita sekarang ini. Jadi bagian toiletnya itu nggak kita urus dengan baik. Nah itu ilustrasi yang mungkin bisa dipahami secara sederhana. Kita memiliki keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir. Ya.
Mungkin dulu solusinya TPA, tapi kalau udah sekarang 20 tahun, 30 tahun TPA sudah penuh. Serta rendahnya tingkat pengolahan melalui mekanisme 3R, reduce, reuse, dan recycle. Pemerintah mendorong pendekatan berbasis aglomerasi atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PISEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33.000 ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029. Sebegitu berat dan besarnya masalah sampah ini sehingga sampai 2029 kita punya roadmap baru bisa 22% saja. PISEL merupakan bagian dari strategi nasional pengelolaan sampah yang diatur dalam Perpres 109/2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Program ini juga ditetapkan sebagai PSN yang difokuskan pada penanganan sampah di wilayah perkotaan dengan timbunan besar, ya, sekitar 1.000 ton per hari atau lebih dari 1.000 ton per hari. Jadi memang mesin PISEL ini baru bisa berfungsi kalau satu ada timbunan sampah yang cukup besar untuk diolah, yang kedua konsisten dalam suplai, makanya dibikin aglomerasi untuk memenuhi dua syarat tersebut. PISEL diharapkan mampu secara signifikan mengurangi volume residu sampah sekaligus menghasilkan energi listrik sebagai EBT. Perpres 109/2025 menghadirkan sejumlah terobosan signifikan untuk mengatasi kebuntuan regulasi serta mempercepat implementasi program PISEL di Indonesia. Jadi salah satu hambatan Bu Arifah di masa lalu itu kenapa PISEL kita itu nggak jalan-jalan karena banyak masalah regulasi. Ya. Berikut poin-poin terobosan dari Bapak Presiden. Pertama, pemerintah memberikan jaminan ekonomi yang lebih kuat bagi investor melalui A. Mekanisme tarif listrik tetap, yaitu harga beli dari PISEL dipatok sebesar US dollar 0,2 per kWh. Kalau dulu pakai mekanisme tipping fee, nah itu dia nggak selesai-selesai itu ininya, Pak, diskusinya antara investor dengan daerah. B. Masa kontrak sangat panjang dengan tarif bersifat final dan berlaku selama 30 tahun tanpa nego ulang atau eskalasi harga. C. PLN diwajibkan membeli seluruh listrik yang dihasilkan oleh fasilitas PISEL. Jadi mereka punya kepastian usaha. Poin kedua, memperluas cakupan energi yang dihasilkan menjadi A. Energi listrik, B. Bioenergi, C. Bahan bakar terbarukan seperti RFD atau Refuse Derived Fuel. 3. Untuk mempercepat eksekusi di lapangan, pemerintah melakukan A. Sentralisasi kewenangan dengan menarik kewenangan yang sebelumnya terfragmentasi di berbagai level daerah ke pusat guna memangkas proses birokrasi yang panjang. Ini tadi terobosannya. B. Pemerintah juga melakukan percepatan proses perizinan lingkungan yang sebelumnya 12 sampai 24 bulan, 1 sampai 2 tahun menjadi hanya 2 bulan. Lama, Bu. Kelamaan diizin. Iya. C. Pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan lahan untuk fasilitas PISEL tanpa biaya bagi pengembang. Jadi pengembang dimudahkan karena urusan tanah itu udah bukan wilayah mereka lagi. 4. Terobosan keempat, banyak nih terobosan Bapak Presiden nih. Pemerintah membuka peluang bagi seluruh daerah di Indonesia yang memenuhi kriteria seperti timbunan sampah di atas 1.000 ton per hari untuk membangun fasilitas PISEL. Hal ini karena aturan sebelumnya hanya fokus pada 12 kota prioritas. Seolah-olah yang punya sampah, produksi sampah cuma 12 kota. Ini lucu. 5. Pemerintah memberikan berbagai stimulus fiskal untuk menarik minat badan usaha, yaitu A. Pembebasan PPN untuk teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan yang diproduksi dalam negeri. B. Pengurangan pajak penghasilan bagi pengembang proyek. C. Dukungan investasi melalui keterlibatan lembaga pengelola investasi seperti Danantara. Ini ada apa ya, game changernya itu Danantara. Ya, jadi kalau nggak ada yang mulai, ya, dan ada yang menjamin kayak Danantara, ini nggak mulai-mulai. Karena memang investasinya besar, Pak Sugiono. Bapak pasti tahu ya sebagai Menlu ya. Proyeksi dan target program.
Teman-teman media, pemerintah menargetkan untuk membangun PISEL di 30 lokasi aglomerasi di 61 kabupaten kota di Indonesia. Nah, kok lokasi 30 kabupaten kota 61 ya tadi? Karena dia gabungan. Misalnya kota Bogor dengan Kabupaten Bogor. Ini kita bacakan ya detailnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini terencana, sistematis, dan kuat ini teknokrasinya ini. Siapa bilang presiden nggak punya perencanaan? So yeah. Tahap 1, 5 lokasi ditargetkan groundbreaking Juni 2026, yakni 1 kota Bekasi, 2 kota Yogyakarta, 3 Bogor Raya, 4 Denpasar Raya. Keempat lokasi di atas merupakan implementasi Perpres 109/2025. Kelima, Bandung Raya. Ya, implementasi di Bandung Raya merupakan bagian dari Perpres nomor 35/2018 yang pelaksananya telah bekerja sama dengan Jepang. Jadi udah ada duluan. Tahap 2, proses lelang dan antara akan dimulai semester 1 2026 ini, di mana saja 1 Lampung Raya, 2 DKI Jakarta, 3 Semarang Raya, 4 Serang Raya, 5 Surabaya Raya, 6 Medan Raya, 7 Kota Tangerang, 8 Kabupaten Bekasi, 9 Kabupaten Tangerang, 10 Kota Palembang, 11 Kota Makassar, 12 Kota Tangsel. Sisanya masih dalam proses identifikasi dan verifikasi. Target kapasitas input sampah dapat mencapai lebih dari 1.000 ton per hari per lokasi, sehingga total kapasitas pengolahan PISEL nanti 33.000 ton per hari. Tadi yang tadi saya sudah sebutkan di depan ya, 2029 targetnya 33.000 ton per hari. Sementara sekarang aja udah berapa tadi? 150. Waduh, ngeri. Jadi memang PR kita ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Salah satu yang fundamental ini soal sampah. 2, capaian program. Ini perkembangannya Bapak Ibu sekalian. Pembangunan PISEL di seluruh Indonesia berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup per 12 April 2026. A. 2 lokasi PISEL yang telah terbangun dengan Perpres nomor 35 tahun 2018 dan telah beroperasi, yaitu PISEL Benowo Surabaya, dibangun tahun 2021, Bu. Ibu Jawa Timur ya, Bu ya. Kapasitas 1.000 ton per hari. Nomor 2, PISEL Putri Cempo Surakarta, dibangun pada tahun 2023, kapasitas 545 ton per hari namun belum optimal. Jadi sebelum ada Bapak Presiden ini, bayangkan, sebelum ada Pak Prabowo, itu dari 2018, Perpresnya, baru 2 yang jalan. Baru 2 yang jalan, berat. 2 lokasi yang masih berproses dengan Perpres nomor 35 tahun 2018 di atas adalah 1 Kota Palembang, proses konstruksi dengan persentase 74%. Diharapkan operasional Oktober 2026. Kemudian Bandung Raya melayani 6 kabupaten kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut. Target groundbreaking, baru mau groundbreaking, Juni 2026. Dengan target sekitar 2.000 ton per hari. Perkembangan yang lain, 4 lokasi telah selesai lelang. Telah berproses dan selesai lelang dan akan mulai konstruksi Juni 2026. Dan diharapkan operasional 1,5 tahun kemudian. Yaitu Denpasar Raya, melayani Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Ya, Kabupaten Badung. Bukan Bandung ya, Badung. Rencana kapasitas 1.200 ton per hari. 2, Kota Bekasi, rencana kapasitas 1.400 ton per hari. 3, Bogor Raya, melayani Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, rencana kapasitas 1.500 ton per hari. Lalu 4, Yogyakarta Raya, melayani 3 kabupaten kota, yaitu Kota Jogja, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul, rencana kapasitas 1.000 ton per hari. Sedang negosiasi final, pengumuman lelang di awal April 2026. D, 6 lokasi sudah siap untuk diproses lelang oleh Danantara. Mana saja? 1, Lampung Raya, melayani 3 kabupaten kota. Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur. Rencana kapasitas 1.100 ton per hari. 2, Kabupaten Bekasi,
TPA Burangkeng, rencana kapasitas 1.500 ton per hari. Lalu 3 Medan Raya, rencana kapasitas 1.700 ton per hari. 4 Semarang Raya, rencana kapasitas 1.100 ton per hari. 5 Surabaya Raya, rencana kapasitas 1.100 ton per hari. Dan 6 Serang Raya, rencana kapasitas 1.100 ton per hari. 6 lokasi yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam proses percepatan pemenuhan kesiapan pemerintah daerah dan persiapan lelang, yaitu 1 Tangerang Raya, yaitu melayani Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, kapasitas 2.000 ton. Kemudian DKI Jakarta melayani 3 kota administrasi, Jaktim, Jaksel, Jakpus, 2.400 ton. Kemudian yang tadi DKI Jakarta Bantar Gebang ya, ini ada Jakarta Tanjungan melayani 2 kota administrasi yaitu Jakbar dan Jakut, kapasitas 2.500. Kalau keempat Kota Tangsel, kapasitas 1.000 ton, masih perlu pembebasan lahan dan pematangan lahan. Selanjutnya pematangan lahan. 5 Kota Bogor dan Kota Depok, rencana kapasitas 1.000 ton per hari. Kemudian Bandung Raya, 5 kabupaten, Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kota Cimahi, kapasitas 3.500 ton per hari. Ada juga teman-teman yang lokasinya itu rekomendasi kapasitas 500 sampai 1.000 ya, ton per hari. Dan dalam proses pemenuhan persiapan pemerintah daerah untuk memastikan kapasitas teknisnya terlaksana, yaitu 1 Malang Raya melayani 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Kemudian Pekanbaru Raya melayani 5 kabupaten kota, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Siak, Bengkalis, Pelalawan. Lalu Padang Raya melayani 4 kabupaten kota, Kota Padang, Kota Solo, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang. Banjarmasin Raya melayani 3 kabupaten kota, Kota Banjarmasin, Barito Kuala, Kabupaten Banjar. Kemudian 5 Samarinda Raya melayani Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Lalu Balikpapan Raya melayani 2 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kota Balikpapan. Karena Kutai Kertanegara ini besar sekali, ada yang lebih dekat dengan Samarinda, ada yang lebih dekat dengan Balikpapan. Kemudian Manado Raya melayani 5 kabupaten kota, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minut, Kota Bitung, dan Kota Tomohon. Kemudian G, 2 lokasi kota dalam proses penyampaian surat hasil verifikasi dan evaluasi, yaitu 1 Makassar Raya, melayani 3 kabupaten, Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Goa, dan masih perlu pembebasan lahan, targetnya akhir Mei selesai. Kemudian Jambi Raya, melayani 5 kabupaten kota, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. H, 2 calon lokasi dalam proses penyampaian surat hasil verifikasi dan evaluasi dan belum dibahas di Rakortas pada 31 Maret, yaitu 1 Pekalongan Raya melayani Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang ya. Batang ya. Kemudian 2 Tegal Raya melayani Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Ya. Oke, ini sebetulnya Ngapak Raya yang namanya, bisa dikasih nama lain. Yang ketiga, peran KSP mengawal program. Teman-teman media, KSP telah melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga seperti Kemenko Pangan, Kementerian LH, Kementerian SDM, Kemdagri, Kementerian Bappenas, dan Lantara, dan yang lain. KSP mengawal dan melakukan monitoring progres pembangunan PISEL agar berjalan tepat waktu, sasaran, dan berdampak nyata. Ini kan nggak mudah ini, karena 30 ya titik bersamaan bareng-bareng, ya, itu harus dipantau. Dari pengalaman yang sudah Pak Sugiono, jika banyak wilayah ini memang salah satu tantangannya adalah memantau perkembangan dan menyelesaikan permasalahan. Karena permasalahan tiap daerah beda-beda ya, itu pengalaman kita untuk pembangunan sekolah rakyat permanen misalnya, itu tiap daerah punya tantangan tersendiri. KSP telah melakukan monitoring ke lokasi TPA Benowo, Kota Surabaya untuk 1 meninjau operasional PT Sumber Organik sebagai pengelola PISEL. Kemudian meninjau fasilitas waste to fuel milik PT Prakarsa Energi Sejahtera.
di Benowo, ya, seluas 37 hektar untuk yang menggunakan teknologi pirolisis untuk mengolah sampah plastik menjadi minyak bakar. Kemudian memastikan kesiapan operasional sistem pengolahan yang mampu mengurangi timbunan sampah tanpa memerlukan tipping fee. Ini Benowo ini masih pakai skema lama ya? Gimana, Bu? Skema lama ya? Ya, nanti harus ikut skema baru. Atau tetap skema lama, Bu? Ya. Ya. Ya, tolong dicek Bu ya, pakai mekanisme yang lama aturannya atau pakai mekanisme baru semua nanti. Kemudian potensi dampak ekonomi program ini, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa targetnya mampu mengurangi timbunan sampah sekitar 22% timbunan sampah nasional. Kemudian PISEL berpotensi menciptakan sumber energi alternatif dengan tenaga listrik rata-rata yang dihasilkan sebesar 25 megawatt untuk tiap PISEL dengan 1000 ton per hari. Jadi rumusnya Bu Arifah ya, kira-kira 1000 ton jadi tenaga 25 megawatt. PISEL berpotensi memberikan manfaat ekonomi seperti investasi, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi. Selain itu yang penting dalam kondisi sekarang ini, keberadaan PISEL dapat mendorong transfer teknologi dan transisi dari energi yang fosil. Kemudian dari aspek lingkungan, PISEL dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat ya, dengan penurunan risiko penyakit berbasis lingkungan, khususnya di wilayah sekitar TPA. Tadi Pak Presiden sudah pidato ya, sampah itu adalah penyakit, sampah itu adalah bencana. Dalam jangka panjang, keberadaan PISEL diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong perubahan perilaku dalam pengolahan sampah, serta memperkuat peran daerah dalam mendukung transisi menuju ekonomi sirkular dan rendah karbon. Adanya peluang kerjasama dan aktivitas UMKM di sekitar area proyek menjadi lebih ramai. Ini ada testimoni dari penerima manfaat di TPA Benowo. Jadi semua program Presiden punya wajah, Pak Sugiono. Harus dibacakan. Ini orangnya nih ya, ini orangnya. Siapa namanya? Pak Ali. Biasa. Kami bangga karena yang bekerja di sini adalah anak Indonesia, mereka yang dulu bekas pemulung, masyarakat sekitar tanpa kami review ijazahnya. Kami rekrut dan sekarang mereka sudah jadi ahli. Karena tujuan kami adalah bagaimana TPA di sini ada manfaatnya. Pak Ali ini adalah koordinator operasional, manajer operasional di PT Sumber Organik di PLTSA Benowo. Bu, dari Surabaya atau dari kabupaten lain? Oh, Madura. Dua, aksi KSP yang lain yang berikutnya adalah KSP mempunyai monitoring program dan isu harian yang disampaikan setiap hari kerja kepada Bapak Presiden yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah memuat progres dari program prioritas nasional. Kemarin dalam rapat paripurna terakhir Bapak Presiden menetapkan 35 ya? 50, betul, maaf, bertukar. 53 program kerja prioritas nasional. Mungkin nanti KSP akan mengarah ke sana Pak Sugiono supaya bisa dipantau. Bagian kedua memuat isu strategis yang sedang ditangani KSP maupun yang kira-kira perlu atensi khusus Presiden. Tiap minggu, tiap hari kita punya topik bervariasi. Kita ambilkan contohnya saja buat teman-teman di sini, ada 2 atau 3. Pertama, topik penguatan Business Judgment Rule atau BJR untuk kepastian hukum dan iklim investasi. Pemerintah telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang BUMN yang mengakomodasi BJR sebagai perlindungan bagi direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis secara bertanggung jawab. Jadi jangan sampai BUMN-nya lumpuh, tidak berani ambil keputusan karena takut kriminal. Iya. Nah, selama ini kan kriteria utamanya itu adalah untung atau rugi, Pak Sugiono. Tapi masalahnya kan begini, pertama setiap pengusaha itu atau pengelola usaha itu nggak ada yang selalu untung terus 100% itu.
Bahkan konglomerat paling sukses pun juga kayaknya ada aja yang bisa rugi. Atau keputusan-keputusan yang pada hari ini untung karena kondisi ekonomi dunia dan seterusnya, itu kira-kira 5 tahun lagi bisa jadi nggak rugi. Karena perang dan seterusnya. Nah, karena itu kelihatannya harus ada solusi yang bersifat permanen supaya jangan lumpuh, yaitu mendasarkan keputusan kepada variabel bisnis judgment rule. Itu usulan kita, Pak Sugiono. Nanti keputusannya tergantung kepada para pengambil keputusan. Saat ini fokus diarahkan pada penguatan implementasi BGR agar menjadi pedoman operasional yang memberikan kepastian hukum, mendukung tata kelola, dan mendorong percepatan investasi. BGR bukan pembelaan terhadap penyimpangan, melainkan upaya menegaskan batas yang jelas antara risiko bisnis yang wajar dan pelanggaran hukum. Nah, itu saya kira penting ya, risiko bisnis yang wajar dan pelanggaran hukum. Jangan sampai risiko bisnis yang wajar, yang inherent dalam setiap pengambilan keputusan oleh pimpinan, lalu dianggap sebagai pelanggaran hukum. Terakhir kasusnya itu amnesti dari Pak Presiden kepada Bu, siapa namanya itu? Jadi loh? Bu Ira ya itu Bu Ira. Nanti kalau ada kasus Bu Ira, kalau nggak ada amnesti dari Presiden, nggak ada yang berani ngambil keputusan nanti pimpinan BUMN. Uraian permasalahan, saat ini masih terdapat multitafsir antar lembaga dalam menilai keputusan bisnis, khususnya dalam membedakan risiko bisnis dengan kerugian negara. Akibatnya muncul keraguan di tingkat direksi untuk mengambil keputusan, bahkan berkembang persepsi bahwa tidak mengambil keputusan merupakan pilihan paling aman. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, meningkatkan persepsi risiko investasi, serta berpotensi menjadi bottleneck terhadap target pertumbuhan ekonomi 8%. Terus terang, topik ini saya yang minta kepada tim KSP untuk dikaji, Pak Sugiono. Karena itulah yang saya temui waktu menjadi komisaris Pertamina Hulu Energi. Waktu saya menjadi wakil, begitu naik jadi kastab langsung diputus. Kontan juga. Nah, jadi cerita dikit ini supaya konkret teman-temannya, supaya paham ya. Jadi selama bertahun-tahun, tepatnya paling tidak 2 tahun lah saya lihat data itu, tidak ada pembelian sumur baru di PHE, khususnya di luar negeri. Padahal dari data yang ada Pak Sugiono, 25% stok minyak PHE itu ada di luar negeri. Nah, padahal perlu dan ada uangnya. Ada uangnya, Pak. Tapi nggak ada yang berani ngambil keputusan. Karena takut tadi resiko bisnis, kerugian dan yang lain-lain. Jadi saya pikir-pikir diskusi dengan teman-teman komisaris, kayaknya perlu ada jalan yang lain. Dan itu adalah kriteria BGR, ya, supaya apa? Ya selama dia sesuai dengan BGR, ya nggak bisa dianggap sebagai tindakan pidana. Solusi konkretnya apa? Pada 16 Desember yang lalu, KSP menginisiasi rapat koordinasi dan menemukan bahwa interpretasi, saya bacakan ulang Pak Sugiono, menemukan bahwa interpretasi antar APH, auditor, BP BUMN dan Danantara masih belum selaras dalam menilai keputusan bisnis BUMN. Nah, masalah tak iya, ya Bu, ya betul nih kan. Jadi mungkin nanti BUMN-nya dan nanti bilang oke, tapi APH-nya nggak oke. Nah, repot Bu. Iya, khususnya dalam membedakan risiko bisnis dan potensi kerugian negara. Itu dia. Nah, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada tertahannya pengambilan keputusan. Sebagai tindak lanjut, KSP mengusulkan penyusunan guideline BGR yang lebih operasional guna mendorong penyelarasan pemahaman lintas lembaga. Pada rapat 14 Januari dan 11 Maret 2026 bersama BP BUMN dan Danantara. Jadi satu masalah itu kadang-kadang harus beberapa kali rapat. Seringnya harus beberapa kali rapat. Apalagi kalau banyak pihak. Dibahaslah penyusunan guideline BGR termasuk 1. Parameter itikat baik. 2. Standar kehati-hatian. 3. Batas risiko bisnis yang wajar. Dalam rapat tersebut muncul 2 usulan dari BP BUMN. Pertama, pembentukan mekanisme atau komite yang membantu menilai secara teknis apakah suatu tindakan korporasi telah memenuhi kaidah BGR. Ini Pak, kalau sekarang kan
Tiap ada proyek, tolong dampingi KPK, tolong dampingi kejaksaan. Gitu, Pak. Padahal harusnya ini nih, ada komite BUMN yang menilai apakah kegiatan itu telah sesuai dengan BJR atau tidak, Pak. Jadi kacamatanya kacamata hukum, bukan kacamata bisnis. Kedua, perlunya koordinasi lanjutan dengan APH dan auditor untuk menyelaraskan pemahaman termasuk dalam penafsiran unsur perbuatan melawan hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Usulan tersebut masih didalami lebih lanjut ya oleh KSP bersama APH dan auditor untuk ya lebih memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi intinya ini belum final ya Pak ya, belum selesai ya Pak Heru ya, masih ongoing. Pak Heru ini Deputi 1 Pak yang membawa topik ini. Kita bergeser kepada percepatan sekolah rakyat permanen di Jambi. Ya, ini mohon maaf nih kita ngomong Jambi sebagai sampel ya, dan contoh lagi Pak, ini pekerjaan raksasa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita nggak bisa omon-omon ini. Nggak bisa ngomong satu kasus dipukul rata itu, nanti kita mengalami inflasi masalah dan inflasi solusi. Pemerintah terus mengawal percepatan pembangunan SR permanen sebagai bagian dari komitmen memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Tantangan teknis di lapangan sedang ditangani. Fokus saat ini adalah memastikan hambatan teknis tidak menjadi penghalang. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau mengikuti pernyataan saya di masa lalu bahwa tantangan pemerintahan Pak Prabowo itu ada di teknokrasi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ide-ide, konsep-konsep besar, keberpihakan Bapak Presiden itu diwujudkan dalam dunia nyata. Nah itu teknokrasi. Ya, kalau istilah teknisnya kendala teknis. Kendala teknis di Tanjung Jabung Timur, khususnya kondisi lahan gambut dan area rendah yang memerlukan penanganan khusus. Lapor Pak, jadi kita waktu usulan-usulan tanah untuk sekolah rakyat permanen itu, banyak usulan dari pemerintah daerah yang belum sesuai dengan kriteria dari Kementerian PU. Tidak mudah Pak, bervariasi sekali iya. Dan kami mengingatkan berkali-kali, tolong kepala daerah kalau mengusulkan tanah sesuaikan dengan PU ya, karena kalau nggak sesuai ya pasti dicoret ya, kalau nggak jadi masalah Pak. Kondisi ini yang tadi di Tanjung Jabung Timur berdampak pada tambahan kebutuhan tiang panjang, percepatan pekerjaan konstruksi serta kebutuhan dukungan infrastruktur dasar termasuk air bersih itu, Pak. Jadi banyak nanti Pak turunan-turunannya Pak, termasuk biaya. Kalau nggak memenuhi syarat atau kurang memenuhi syarat itu ada aja masalah. Dengan sisa waktu pengerjaan 73 hari, situasi ini memerlukan langkah percepatan secara ekstraordinari. Jadi Bapak Ibu sekalian, udah percepatan ekstraordinari lagi, bayangin itu. Kemudian solusi atau langkah konkret, jadi KSP telah koordinasi percepatan pada 5 Maret. Ya, kemudian pada SR Tanjung Jabung Timur ditemukan kendala ketersediaan material, khususnya tiang panjang. Ya. Selain itu pemerintah daerah didorong untuk mempercepat koordinasi dengan PDAM. Bukan cuma di Tanjung Jabung Timur, tapi di seluruh Indonesia. Kemudian KSP sudah melakukan verifikasi lapangan bersama Kementerian PU pada 8 April 2026, guna memastikan percepatan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Jadi ada penambahan tiang panjang, kren, konkrit pump, serta tambahan 175 tenaga kerja, sehingga total 513 tenaga kerja. Kemudian kita geser kepada isu terakhir ya dari KSP sebelum nanti kepada Pak Menlu dan Ibu Arifah. Topik integrasi data pekerja migran Indonesia. Nah, ini relevan juga dengan Pak Menlu pas kebetulan ya. Pemerintah terus memperkuat tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia termasuk melalui penguatan integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Fokus saat ini adalah memastikan data PNI makin akurat, terhubung dan dapat mendukung perlindungan yang lebih efektif. Kemudian ini adalah upaya penguatan sistem agar negara hadir lebih presisi dalam melindungi PMI. Uraian permasalahan belum terintegrasinya data penempatan PMI di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan lapor diri WNI di Kemlu Pak, ini Pak ya. Termasuk kebutuhan pemadanan dengan data perlintasan imigrasi. Kondisi ini menyebabkan deteksi jumlah stok PMI di luar negeri termasuk yang berangkat non-prosedural
atau alih status belum sepenuhnya optimal. Kepastian data sangat penting, baik untuk perlindungan PMI maupun menutup celah potensi penyalahgunaan. Solusi dan langkah yang sudah diambil, langkah konkret yang sudah diambil, sudah dengan koordinasi pada 8 April dengan topik pengembangan deteksi dan integrasi data PMI. Melibatkan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Sekretariat Dukungan Kabinet. Adapun hasilnya, KSP mendorong perluasan MOU KP2MI dan Kemlu untuk memasukkan aspek integrasi, pertukaran, dan padu padan data PMI dengan lapor diri WNI Kemlu. Jadi disinkronkan ya Pak ya. Kemudian KSP mendorong agar proses padu padan PMI dan data pelintas imigrasi lebih dioptimalkan dengan memperbesar kuota akses padu padan data harian, mengembangkan fitur tracking data massa berlaku paspor dan histori nomor paspor berdasarkan nomor paspor yang ada dan pengembangan aspek teknis lainnya. 3. KSP akan terus mendorong pengembangan insentif agar PMI lebih tertarik untuk berangkat secara prosedural dan aktif melaporkan diri di kanal Peduli WNI Kemlu. KSP akan mengawal pengembangan portal perpanjangan kontrak PMI, kanal Halo PMI, serta percepatan pemadanan data, serta evaluasi hasil pemadanan data dengan data pelintasan imigrasi. 5. Ke depan KSP terus monitor progres integrasi data sekaligus memfasilitasi pengembangan program insentif PMI untuk memperkuat kepatuhan dan perlindungan. Demikian update program prioritas dan aksi KSP hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Staf Kepresidenan Bapak Mahmud Kodari. Itu dia tadi penyampaian khususnya mengenai pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Tadi sudah dijelaskan ya cukup detail mengenai terobosan apa yang dilakukan pemerintah, mulai dari penguatan ekonomi untuk investor dalam hal tarif listrik, masa kontrak panjang, stimulus fiskal, dan juga lainnya. Dan juga tadi sudah dijelaskan mengenai program prioritas lainnya, yakni sekolah rakyat, khususnya di Jambi, sekolah rakyat permanen di Jambi dengan target penyelesaian Juni 2026 dan banyak sekali upaya percepatan yang sudah dilakukan. Bahkan juga yang terakhir mengenai PMI atau pekerja migran Indonesia. Pemerintah terus mendorong penguatan tata kelola perlindungan pekerja migran. Selanjutnya kita akan mendengarkan sampaian yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, yakni Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono. Dalam kondisi geopolitik, lantas bagaimana penguatan posisi Indonesia, upaya dan juga capaian diplomasi yang telah dilakukan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salte, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi, Bapak Kepala Staf Presidenan, saya manggilnya Abang Muhammad Kodari, para pejabat Kementerian Luar Negeri dan kantor staf kepresidenan, serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih Pak KSP atas undangan yang diberikan kepada kami pada pagi hari ini untuk menyampaikan update mengenai tema dari Kementerian Luar Negeri, itu penguatan posisi Indonesia dalam diplomasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa situasi dunia saat ini, situasi geopolitik, adalah merupakan situasi yang sangat tidak terprediksi. Kemudian bahkan dalam beberapa kesempatan Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa situasinya adalah situasi yang bahaya. Dinamika yang terjadi sangat banyak dan begitu cepat, yang kemudian berimbas kepada tekanan ekonomi global, krisis
kemanusiaan di berbagai kawasan, dan fragmentasi dalam tata kelola global. Menghadapi situasi global seperti ini, saya kira merupakan sebuah keharusan bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam tata pergaulan dunia dengan prinsip-prinsip yang kita ketahui bersama merupakan tradisi politik luar negeri Indonesia dengan prinsip-prinsip bebas aktif. Kemudian juga seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa 1000 kawan terlalu sedikit dan 1 lawan terlalu banyak, yang kita arahkan untuk menjaga dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional. Itu yang pertama, yang utama, bahwa penguatan posisi kita di dalam panggung global merupakan sebuah upaya untuk memperkuat dan memajukan kepentingan nasional, serta menjaga tatanan dunia untuk tetap stabil, untuk tetap tertib, karena ini merupakan amanat dari konstitusi kita yang merupakan pijakan bagi pemerintah dalam menjalankan politik luar negeri. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan hal tersebut, Indonesia selalu mengambil langkah-langkah yang konkret, terukur, dan berkelanjutan di dalam koridor-koridor yang menjadi prinsip-prinsip diplomasi kita. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, saya kira dalam 1,5 tahun pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo ini, kita melihat bahwa ada intensitas yang tinggi bagi Indonesia, dari Indonesia dalam berinteraksi dengan lingkungan global. Aktifnya Indonesia di berbagai panggung internasional yang langsung dipimpin oleh Presiden untuk memastikan, sekali lagi, untuk memastikan bahwa kepentingan nasional yang kita miliki itu bisa terjaga, bisa terfasilitasi dengan tidak mengorbankan hubungan dengan tetangga-tetangga kita, baik tetangga dekat atau immediate, tetangga yang intermediate ataupun tetangga yang jauh. Pada prinsipnya, intensitas yang tinggi tersebut diarahkan untuk memajukan kepentingan nasional dan turut serta dalam upaya-upaya menjaga ketertiban dunia. Dalam konteks ini, seperti kita ketahui bersama, pada tanggal 13 dan 14 April yang lalu, Bapak Presiden melakukan kunjungan kerja ke Moskow yang dilanjutkan dengan kunjungan kerja ke Perancis. Dalam kunjungan beliau ke Moskow, Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan beberapa hal yang antara lain membahas potensi kerjasama antar kedua negara secara lebih intensif, kemudian juga upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mengadres
situasi global, khususnya situasi di Timur Tengah yang berimbas pada tekanan-tekanan ekonomi dari berbagai negara di belahan dunia. Kemudian pertemuan tersebut juga membahas mengenai potensi-potensi kerjasama dalam rangka mencari sumber-sumber energi alternatif. Seperti kita ketahui bersama bahwa transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan merupakan sebuah program pemerintah yang sudah digariskan dari awal. Proses itu berjalan. Tadi juga disampaikan oleh Pak KSP bahwa pengelolaan sampah juga diarahkan pada ketersediaan energi. Situasi yang terjadi di Timur Tengah saat ini merupakan suatu hal yang mengakselerasi implementasi dari program tersebut. Artinya adalah bahwa dengan tekanan yang sedemikian besar, harga energi meningkat, upaya ataupun rencana pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden untuk memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan itu harus dilakukan lebih cepat dan lebih awal. Pengembangan biodiesel, pengembangan bioetanol, kemudian juga pemanfaatan energi matahari untuk pembangkit listrik, geotermal, itu merupakan hal-hal yang dijadikan sebagai sumber-sumber alternatif karena kita memiliki kekayaan dan sumber daya yang memungkinkan untuk itu. Dan dengan situasi yang terjadi sekarang di Timur Tengah, upaya-upaya tersebut kemudian mengalami akselerasi dalam pelaksanaannya di Indonesia. Ini juga yang beliau sampaikan pada pertemuan dengan Presiden Putin, kemudian juga potensi-potensi energi lain yang mungkin bisa menjadi alternatif untuk menghindari ketergantungan terhadap energi fosil yang karena tadi situasi geopolitik yang tidak menentu itu mengalami fluktuasi yang tidak menentu juga. Kepentingan nasionalnya adalah bahwa masyarakat Indonesia harus bisa mendapatkan kebutuhan energinya dengan harga yang terjangkau. Kemudian kegiatan ekonomi Indonesia juga bisa dilakukan dengan energi yang terjangkau. Dan untuk itu alternatif-alternatif dicari sehingga kepentingan tersebut bisa diakomodir. Selain berbicara mengenai ketahanan pasokan energi, Presiden Prabowo dan Presiden Putin juga berbicara mengenai penguatan kerjasama di berbagai sektor, diantaranya adalah pertanian, karena pertanian juga merupakan sektor yang terimbas dari situasi yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Ada kelangkaan harga pupuk yang disebabkan oleh macetnya logistik di Selat Hormuz, yang juga dirasakan terutama saat-saat seperti sekarang ini di mana beberapa negara itu memasuki musim tanam, ketersediaan pupuk terbatas. Kita bersyukur bahwa dengan kebijakan yang diluncurkan oleh Bapak Presiden mengenai pupuk, hal tersebut tidak berdampak pada kita. Kita juga mendapatkan, kalau tadi disampaikan setiap kebijakan pemerintah itu
kebijakan presiden itu ada wajahnya. Kita juga mendapatkan testimoni dari berbagai sumber petani-petani di lapangan bahwa ketersediaan pupuk merupakan sesuatu yang ya terjadi, gampang didapat, barangnya ada, harganya turun, dan jalur distribusinya juga sangat pendek, prosesnya sangat-sangat simpel. Jadi kembali saya juga ingin menyampaikan lewat kesempatan ini bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh presiden pada kepemimpinan beliau adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah mendasar dari kehidupan masyarakat, termasuk upaya-upaya beliau di panggung diplomasi nasional, diplomasi internasional, untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya mendasar dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, kembali lagi tadi ada satu keterbatasan pupuk, oleh karena itu dunia, oleh karena itu kita juga, Pak Presiden juga membahas dengan Presiden Putin pada pertemuan beliau. Hal-hal lain yang dibahas juga mengenai kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian antariksa. Pak Presiden juga menyampaikan kemungkinan untuk Indonesia mengirimkan orang-orang terpilih dan terbaik untuk bisa mengikuti program kosmonotnya Rusia. Jadi itu hal-hal yang karena ini merupakan satu parameter bahwa suatu negara memiliki keunggulan di bidang teknologi, kemudian bisa mengirimkan awak ataupun alat ke orbit. Oleh karena itu, Bapak Presiden juga kemarin menyampaikan bahwa menjajaki kemungkinan untuk mengirimkan orang-orang Indonesia untuk bisa menjalani program pelatihan kosmonot tersebut. Pembahasan dan pembicaraan tersebut juga tentu saja mencakup berbagai bidang, karena kita ketahui Rusia merupakan mitra strategis Indonesia yang status hubungan kemitraan strategisnya itu meningkat pada tahun 2025. Setelah dari Moskow, Presiden melanjutkan perjalanan ke Paris untuk bertemu dengan Presiden Macron. Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup empat mata. Beberapa poin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa tentu saja Presiden menyampaikan kepada Presiden Macron menekankan kembali pentingnya memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Perancis, dan kemudian peningkatan kerjasama di berbagai bidang itu harus lebih diintensifkan, termasuk hal-hal yang menyangkut mengenai industri pertahanan, karena kita ketahui bahwa kita memperoleh atau membeli alat-alat pertahanan yang cukup strategis dari Prancis, dan ini juga memiliki turunan bahwa kita harus juga bisa meningkatkan penguasaan teknologi terhadap alat-alat tersebut yang kemudian diturunkan dalam keinginan untuk bekerja sama di bidang pendidikan, khususnya di sektor STEM, sehingga terjadi apa yang
disebut satu kerjasama beyond procurement. Kita tidak hanya sebatas membeli saja, tetapi juga melakukan transfer teknologi dan penguasaan teknologi dari barang-barang yang kita beli. Kemudian pembicaraan juga menyangkut tentu saja, karena ini dirasakan di seluruh dunia, mengenai energi, juga pemanfaatan mineral kritis, pendidikan dan ekonomi kreatif, infrastruktur dan transportasi, dan juga rencana kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa hubungan pribadi antara kedua presiden merupakan sesuatu yang sangat dekat, yang merupakan sebuah modal besar dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara. Selain itu juga tadi seperti Rusia, Prancis juga merupakan mitra strategis Indonesia. Peningkatan hubungan kemitraan strategis yang lebih komprehensif ini sedang dibahas, sehingga diharapkan saat itu terjadi nanti, cakupan kerjasama yang kita lakukan dengan Prancis juga akan menjadi lebih luas dan lebih strategis. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, selain kunjungan tersebut, sebelumnya juga Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke Jepang dan ke Korea Selatan. Dari kunjungan tersebut, sekali lagi kalau kita berbicara mengenai hasil yang konkret, pertama kita lihat intensitas aktifnya diplomasi Indonesia yang dilakukan oleh Presiden, kemudian juga komitmen-komitmen yang terjadi ataupun dilakukan pada saat kunjungan tersebut. Di Jepang sendiri ada satu kesepakatan dagang yang dilakukan sebesar kurang lebih 23,63 miliar US dollar. Kemudian di Korea Selatan sebesar 10 miliar US dollar. Dan kemarin juga dalam sebuah percakapan disampaikan kepada, ini khusus untuk penggemar K-pop, berencana untuk meningkatkan jumlah konser bagi para pecinta K-pop, karena ternyata ada juga, saya juga baru tahu Pak KLP, personil dari grup-grup di sana yang juga ada orang Indonesia yang menyanyi. Forgive my ignorance. Tapi tentu saja sekali lagi kunjungan ini adalah merupakan suatu kunjungan di mana kita ingin menghasilkan sesuatu yang sifatnya dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia dari hubungan kita dengan berbagai negara dunia. Dan tadi saya ingin juga mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Pak KSP mengenai Danantara. Dari berbagai kunjungan yang kita lakukan setelah Danantara ini lahir, ini juga merupakan sebuah karya yang begitu menurut saya extraordinary, genius dari Bapak Presiden. Hadirnya Danantara ini selalu bisa menjadi katalisator dari kerjasama yang sangat besar. Menjadi prosesnya lebih efektif, mekanismenya juga lebih efisien, dan kita memiliki posisi tawar yang tinggi dalam setiap diplomasi ekonomi yang kita lakukan. Oleh karena itu, sekali lagi, Danantara merupakan sesuatu entitas ataupun suatu kebanggaan bangsa yang
nilainya sangat strategis dan saya kira ini merupakan sesuatu yang harus kita jaga dan kita besarkan bersama. Selain hasil yang dicapai seperti yang tertulis di bidang ekonomi dan perdagangan, pembicaraan juga dilakukan tentu saja berbagai sektor, termasuk pendidikan, kemudian people to people exchange, hal-hal yang dalam bisa memperkuat ataupun mengembangkan kapasitas manusia, pendidikan, latihan, kemudian juga transfer teknologi, dan yang saya kira juga cukup strategis adalah bagaimana pengembangan sektor industri halal yang juga dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Tentu saja Indonesia juga mendorong penguatan kerjasama yang sifatnya strategis di berbagai bidang, energi, mineral kritis, kemudian perkapalan. Seperti kita ketahui bersama juga bahwa dengan status sebagai negara, dengan status dan keadaan sebagai negara yang maritim, bahwa industri perkapalan, industri perikanan merupakan sesuatu yang harus juga kita address dan kita manfaatkan. Oleh karena itu juga dalam kunjungan-kunjungan ke Jepang dan Korea Selatan, Presiden juga menyampaikan bahwa ada interest yang lebih besar dari kita untuk meningkatkan kerjasama di sektor-sektor tersebut. Sekali lagi, tentu saja di dalam perjalanan dan proses yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, banyak pihak yang terlibat dari berbagai kementerian dan lembaga. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan supportnya, dan kita juga selalu berkomitmen untuk meningkatkan dukungan kita sehingga sebagai satu tim pemerintahan Kabinet Merah Putih ini benar-benar bisa bekerja dengan baik, kemudian menghasilkan hal-hal yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Rekan-rekan sekalian, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri di dalam meningkatkan diplomasi internasionalnya adalah merupakan upaya-upaya yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tadi juga disampaikan oleh Pak KSP beberapa langkah yang dilakukan di Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan yang pasti adalah mengadres hal-hal yang sifatnya mendasar, basic, yang harus dipenuhi dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, diplomasi yang kita lakukan lebih diberatkan pada diplomasi ekonomi sebagai instrumen utama, kemudian mengundang dan memastikan bahwa investasi yang dilakukan bersama-sama dan antara sebagai kendaraan investasi Indonesia saat ini itu adalah investasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah nyata yang dirasakan oleh masyarakat, dan juga bisa meningkatkan kapasitas dari masyarakat kita sendiri. Oleh karena itu, ke depan juga kita akan terus memperkuat kemitraan strategis dalam rangka memperluas akses pasar ini, kemudian menciptakan ekosistem yang semakin kondusif bagi investasi yang produktif dan inklusif yang berkualitas tadi. Sebagai gambaran saja bahwa kita telah menyelesaikan perjanjian ekonomi dalam 1 tahun belakangan ini, yaitu perjanjian CEPA dengan Uni Eropa, kemudian Kanada, Peru, dan Eurasia, dan juga upgrade serta renewal berbagai perjanjian ekonomi yang sudah ada, sudah waktunya untuk
upgrade. Pada awal pemerintahan pada saat itu kami mendapatkan perintah dari Bapak Presiden untuk menghadiri KTT BRICS di Kazan, yang kemudian juga kami nilai merupakan sesuatu yang sifatnya sangat strategis, karena multilateral grouping ini terbukti di beberapa bulan kemudian mampu menjadi bumper kita dalam rangka menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia. Sekali lagi, ini merupakan sebuah langkah yang konkret, yang nyata dalam rangka memastikan bahwa kepentingan nasional kita terakomodasi secara optimal. Saat ini kita juga masih terus melakukan mendorong proses akses Indonesia ke OECD, dan upaya ini seiring dengan dorongan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Saya kira itu hal-hal yang terkait dengan tadi peningkatan diplomasi ekonomi, kemudian juga Kemlu saat ini terlibat juga di dalam hal-hal yang sifatnya debottlenecking dari upaya-upaya ataupun rencana-rencana aktivitas seperti yang aktivitas investasi dan perdagangan. Seperti kemarin juga yang menjadi arahan dari Bapak Presiden bahwa harus ada satu tim ataupun satu satgas yang sifatnya melakukan debottlenecking atau menghilangkan masalah-masalah yang terjadi dalam proses investasi dan perdagangan, sehingga tadi apa yang diharapkan lahir dari sebuah kerjasama ekonomi dari satu negara itu bisa segera diimplementasikan. Sekali lagi, kita ingin mengejar apa yang menjadi program pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menambah lapangan kerja. Dan sekali lagi kami ingin menyampaikan komitmen Kementerian Luar Negeri untuk bisa terus bekerja sama dengan baik dan terpadu dengan berbagai kementerian dan lembaga, mensukseskan apa yang menjadi keinginan pemerintah dengan program-program strategis dan pokoknya. Dan saya kira situasi dunia yang stabil, yang tertib merupakan idaman semua manusia di dunia ini, karena tanpa ada situasi yang stabil tersebut tidak akan mungkin terjadi satu pembangunan ataupun satu upaya dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di semua negara. Saya kira itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono. Tadi sudah dijelaskan ya kepada seluruh rekan media bahwa penguatan posisi Indonesia di kancah global, di mana instrumen utama adalah diplomasi ekonomi, bahkan juga banyak sekali capaian dari kunjungan Presiden mulai dari ke Rusia, ke Prancis, bahkan juga Jepang dan Korea Selatan. Dan langsung saja kita akan menuju ke narasumber kita yang berikutnya untuk menjelaskan kepada kita semua lantas bagaimana upaya pemerintah dalam perlindungan generasi muda di era digital kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono, yang saya hormati Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muhammad Qodari, para pejabat eselon 1 dan 2 dari kementerian lembaga yang hadir, serta rekan-rekan media. Terima kasih Pak Kepala KSP, saya biasa memanggil beliau dengan Mas Qodari, atas undangannya untuk dari kementerian kami menyampaikan beberapa hal terkait implementasi PP Tunas penguatan perlindungan anak di ruang digital. Hanya saja pada pagi hari ini saya akan mengkolaborasikan dengan Perpres nomor 87 tahun 2025 tentang peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Kalau kita berangkat dari profil anak Indonesia,
jumlahnya ada di 79 juta, hampir 80 juta usia anak. Ini berada di 28,38%. Artinya sepertiga posisi penduduk Indonesia adalah di anak-anak kita. Indonesia ke depan itu tergantung bagaimana kita memperlakukan anak-anak pada saat ini. Kalau kita lihat tren persentase menggunakan internet pada usia 5 sampai dengan 17 tahun, pada tahun 2020 ke tahun 2021 ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan karena pada saat itu kita baru saja COVID, kemudian proses belajar mengajar ini dilakukan secara jarak jauh gitu. Jadi ini salah satu penyebab juga kenapa penggunaan internet pada anak usia 15 sampai 17 tahun begitu tinggi dan terakhir di tahun 2024 berada di 73,90%. Kemudian usia persentase anak usia 5 sampai 17 tahun yang menggunakan telepon seluler dan yang memiliki telepon seluler. Kita lihat di sini untuk yang laki-laki yang memiliki telepon seluler itu 49,57, perempuan 51,27. Sedangkan yang tidak punya HP seluler tapi menggunakan telepon seluler, ini ada laki-lakinya 78, yang perempuannya ada di 79,27. Kami melakukan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2024 kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Universitas Indonesia dan BPS. Di sini menunjukkan bahwa persentase umur anak 13 sampai 17 tahun yang mengalami cyberbullying ya tahun 2024 itu yang laki-laki ada di posisi 14,49% dan anak perempuan ada di 13,78%. 4 dari 100 anak laki-laki dan perempuan usia 13 sampai 17 tahun di perkotaan maupun pedesaan mengalami kekerasan seksual non-kontak sepanjang hidupnya. Kalau kita lihat secara lebih detail, kekerasan non-kontak ini dipaksa untuk menyaksikan kegiatan seksual, kemudian dipaksa terlibat dalam foto atau video kegiatan seksual. Ini jumlahnya lumayan besar juga. Kemudian diminta untuk mengirimkan teks, gambar atau foto atau video kegiatan seksual. Untuk anak laki-laki ada di 0,40% dan yang perempuan ada di 1,88%. Nah, rekan-rekan media dan ibu bapak sekalian, kebijakan dalam upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah di ruang digital, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap anak terlindungi termasuk di ruang digital. Maka keluarlah peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Di sini mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan layanan digital yang aman bagi anak melalui perlindungan data, verifikasi usia, serta penyediaan mekanisme pelaporan dan penanganan konten-konten yang berbahaya. Ini dikeluarkan pada bulan Maret, tanggal 28. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2025, keluar juga disahkan Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2025 tentang peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Ini beberapa hal yang kolaborasi. Kemudian di awal tahun 2026 keluar juga Permen Kemendikbudrismen nomor 6 tahun 2026 bagaimana menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Ibu bapak sekalian, Perpres nomor 87 tahun 2025 ini peta jalan dimaksudkan sebagai panduan bagi kementerian lembaga, pemerintah daerah provinsi dan juga kabupaten kota dalam pelaksanaan perlindungan anak di ranah dalam jaringan.
Peta jalan ini memuat arah kebijakan dan strategi perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Arah kebijakannya bagaimana kita memperkuat kapasitas bukan hanya anak saja, tetapi keluarga dan juga pendidik untuk bisa memberikan penguatan kepada anak-anak, keluarga dan juga para pendidik. Sedangkan strateginya yang kita lakukan adalah pencegahan, penanganan dan juga kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Perpres nomor 87 tahun 2025 ini, strategi yang pertama adalah pencegahan terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap anak di ranah dalam jaringan. Kemudian yang strategi kedua adalah penanganan bila terjadi penyalahgunaan teknologi informasi terhadap anak di ranah daring. Dan yang ketiga adalah kolaborasi peran pemangku kepentingan dalam perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Langkah konkret yang dilakukan pemerintah, penyusunan modul, kemudian penanganan atas penyalahgunaan teknologi informasi, penyusunan pedoman, penyusunan rekomendasi, dan kolaborasi dengan kementerian lembaga terkait. Ada beberapa hal juga yang sudah kita tentukan bersama. Bentuk nyata dari kehadiran negara adalah PP Tunas dan Perpres Peta Jalan Perlindungan Anak di ranah dalam jaringan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi anak Indonesia di era digital. Sebetulnya Perpres ini ingin memberikan arah kebijakan strategis nasional, sementara PP Tunas mengatur aspek teknik operasional pada platform digital. Ada beberapa intervensi kunci PP Tunas dan Perpres Peta Jalan Perlindungan Anak di ranah dalam jaringan, di mana di sini memberikan mandat kepada seluruh pentahelik pembangunan untuk bekerja secara kolaboratif melaksanakan beberapa intervensi kunci sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi faktor resiko dan bahaya. Mengambil langkah-langkah identifikasi resiko dan bahaya terhadap anak di ranah dalam jaringan. Kemudian bagi pakai data. Jadi melakukan penghimpunan bagi pakai pemanfaatan data sesuai peraturan perundangan. Kemudian yang berikutnya adalah identifikasi karakteristik anak yang rawan atau rentan. Kemudian perkuat pola asuh. Ibu bapak sekalian, kami juga melakukan analisa kenapa kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin menjadi tantangan bagi kami. Ada 5 hal penyebab. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor pola asuh. Sekarang ini banyak sekali keluarga yang mengeluhkan sulit sekali memberikan pola asuh yang baik, tepat dan benar untuk anak-anaknya karena terpengaruh pada faktor yang ketiga, yaitu faktor media sosial. Oleh karena itu pemerintah hadir dengan PP Tunas dan Perpres 87. Kemudian intervensi yang berikutnya adalah membangun kesadaran, juga partisipasi masyarakat di sini juga punya peran yang sangat strategis. Kemudian peningkatan kompetensi, penguatan layanan dan juga membangun kolaborasi dengan penyedia sistem elektronik, LSM, kelompok anak, Karang Taruna dan juga akademisi untuk melindungi anak-anak di era dalam daring. Nah, ibu bapak sekalian, teman-teman wartawan, produk layanan dan fitur yang diproduksi oleh PSE ini merupakan pintu masuk bagi siapapun, termasuk anak, untuk berselancar di dunia digital. Oleh karenanya, melalui PP Tunas dan aturan pelaksanaannya, setiap PSE diwajibkan untuk memastikan PLF yang dihadirkan sejak awal perencanaannya sudah harus didesain aman dan ramah terhadap anak. Oleh karena itu, perlindungan anak di ruang digital hanya akan efektif
jika kebijakan nasional, tata kelola platform digital, kemudian ketahanan keluarga, pengasuhan anak, dan penguatan sosial budaya masyarakat, serta penegakan hukum bisa berjalan dalam satu gerakan kolaboratif yang holistik dan terintegrasi dari tingkat nasional sampai daerah. Mari kita pastikan bahwa setiap kebijakan yang kita susun benar-benar diwujudkan dalam langkah nyata di lapangan, karena ketika ruang digital aman bagi anak, kita tidak hanya melindungi mereka hari ini, tetapi juga sedang menyiapkan masa depan bangsa. Karena sesungguhnya setiap anak Indonesia tumbuh tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga aman, terlindungi, dan berdaya di ruang digital. Karena pada akhirnya ruang digital hari ini adalah ruang masa depan bangsa. Kami juga sedang melakukan survei, Pak Kodari. Kami memiliki forum anak di tingkat nasional, provinsi, juga kabupaten kota, ada juga yang sampai tingkat desa. Saat ini kami sedang melakukan survei, kami ingin melihat pendapat dan respon anak-anak terkait dengan Permen Komdigi nomor 9 tentang pembatasan penggunaan akun untuk anak usia di bawah 16 tahun. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Masih di suasana peringatan Hari Kartini. Selamat Hari Kartini tahun 2026. Semoga semangat perjuangan Kartini terus menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia untuk terus berkarya, karena di tangan perempuan hebat masa depan bangsa menjadi lebih terarah dan cerah. Terima kasih perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu tadi banyak sekali penjelasan mengenai kebijakan perlindungan anak di ruang digital dalam kaitan PP Tunas dan juga Perpres 87. Karena terbatasnya waktu kita, langsung saja kita akan buka sesi tanya jawab. 3 pertanyaan saja kami batasi dan sesuai dengan tema kita hari ini. Boleh raise hand kepada media, 1. Ada lagi? 1 dulu ya, baik. Silakan Mas, dari media mana? Ada 2, dari media mana ada pertanyaannya, silakan. Saya Akbar dari Bisnis Indonesia. Sebentar ya, boleh mic-nya? Saya Akbar dari Bisnis Indonesia mau bertanya ke Menlu, ke Pak Sugiono, terkait dengan ketahanan energi ini Pak. Kan Presiden selama kuartal pertama ini kan juga melaksanakan banyak kunjungan ke negaraan untuk membahas ketahanan energi juga. Dan kira-kira kedepannya apakah ada negara-negara lain yang juga akan dituju untuk memperkuat kerjasama energi ini yang ditargetkan? Terus yang kedua soal negosiasi kapal Pertamina di Hormuz, kan setelah selat lagi ditutup lagi, kira-kira apakah ada langkah negosiasi lebih lanjut lagi agar kapal kita bisa lewat? Dan yang ketiga, waktu di Perancis itu saat pertemuan dengan Presiden Macron, ada pembahasan nggak soal normalisasi selat Hormuz ini, karena kan saat ini juga sedang dilakukan antara Prancis dan Inggris juga dan beberapa negara soal normalisasi selat Hormuz itu aja. Baik, kita tampuk dulu ya. Pertanyaan kedua, silakan. Baik, 3 ya. Boleh Mbak? Yang mana tadi? Ya boleh. Selamat siang, Bu Arifah. Ini saya Bianca dari Metro TV. Ingin menanyakan, kalau kita lihat kan kemarin ada pengesahan begitu tentang Undang-Undang PPRT. Nah ini Bu, berkaitan juga ingin bertanya, apakah hak dasar bagi para pekerja rumah tangga ini, lalu seperti apa ini Bu untuk perlindungan hukumnya? Dan kalau kita lihat juga, apakah posisi Indonesia khususnya dibanding dengan negara lain dalam perlindungan domestic workers ini seperti apa Bu? Itu aja sih. Baik, pertanyaan terakhir. Silakan sebelah kiri, Mbaknya ya. Baik. Selamat siang Pak, saya Priska dari Antara. Izin Pak, tadi karena Hormuz sudah ditanya mau terkait negosiasi dengan Iran juga, update KTT B8 itu seperti apa ya Pak? Apakah akan jadi dilaksanakan Indonesia atau seperti apa nanti ke depannya? Terima kasih.
Baik, kita sudah tampung, nanti boleh ditanggapi juga oleh Kastaf. Pak Menlu, ini ada beberapa pertanyaan, 4 tepatnya, mulai dari ketahanan energi, negara mana yang akan dikunjungi untuk membahas ini, negosiasi kapal Pertamina di Selat Hormuz, dan kunjungan ke Perancis, apakah ini dibicarakan juga, dan KTT 8. Silahkan. Baik, terima kasih. Tentu saja ya dalam kaitannya dengan menjaga ketahanan energi nasional, saya kira pemerintah akan terus mencari sumber-sumber alternatif. Namun yang perlu kita sama-sama ingat bahwa saat ini satu posisi energi kita relatif aman sesuai apa yang disampaikan oleh Kementerian SDM. Kemudian supply yang kita dapat juga tidak semuanya itu lewat Hormuz. Kaitannya dengan tadi kapal Pertamina, itu 2 kapal Pertamina yang ada di sana, yang di Selat Hormuz itu, informasi yang saya dapatkan, yang disampaikan ke saya bahwa isinya itu kurang lebih 2 juta barel crude yang kalau misalnya di convert, ya, saya tidak tahu perbandingannya, tapi kalau misalnya 1:1, ya kurang lebih 2 juta barel, 2 juta barel fuel juga kan gitu kan. Dan kebutuhan itu kalau misalnya disandingkan dengan kebutuhan energi kita merupakan satu kebutuhan yang relatif kecil. 1 juta. 1,6 hari. Jadi perbandingannya kurang lebih seperti. Jadi supaya kita tidak hilang gambaran, jangan nanti kita kuman di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Keberhasilan pemerintah menjaga suplai BBM, suplai energi ini ya lebih besar daripada apa yang sekarang sedang nyangkut di Hormuz. Tanpa bermaksud mengecilkan permasalahan ini, tapi saya ingin menempatkan ini dalam satu persepsi yang proporsional. Nah, negara-negara lain yang dituju tentu saja kemarin Rusia, dan saya kira juga merupakan satu yang alternatif yang strategis. Ya. Kemudian beberapa negara juga di Pertamina saya kira juga memiliki beberapa ladang ya, di tempat-tempat lain. Kemudian juga sumber-sumber dari Amerika. Waktu terakhir juga ada beberapa pembicaraan yang saya ikuti dalam kaitannya dengan pemenuhan suplai energi dan bahan bakar ini. Kemudian mengenai negosiasi kapal Pertamina di Selat Hormuz, tentu saja Kementerian Luar Negeri dalam hal ini kedutaan besar kita di Teheran juga terus melakukan pembicaraan. Kemudian bersama juga dengan tim dari Pertamina terkait dengan izin lewat dari kapal-kapal kita yang ada di Selat Hormuz. Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan situasi internal yang terjadi di Iran sendiri. Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya. Ya. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa. Kemudian tentu saja ada perkembangan lagi tentang blokade Hormuz. Kemudian juga ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat dari kapal boleh lewat dan sebagainya yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan. Kemudian tadi disampaikan mengenai inisiasi yang dilakukan oleh Perancis dan Inggris. Jadi
Saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online, itu daring di rapat tersebut. Yang intinya, pertama bahwa negara-negara yang ikut di dalam konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol yang bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz. Ya. Karena hal tersebut bertentangan dengan apa yang dikenal dengan freedom of navigation. Selat Hormuz dikuasai Iran. Tapi di situ kan ada Oman, kan? Kemudian ada UAE, nah, kemudian karena ya di beberapa contoh ada praktek-praktek tersebut dilakukan di situ. Dan yang kedua, konferensi ini mengatakan bahwa akan terus mendukung upaya-upaya yang sifatnya diplomatis dan negosiasi politis dalam rangka menyelesaikan ketegangan di situ di Selat Hormuz. Kemudian yang terakhir adalah adanya rencana, tentu saja ini akan disesuaikan dengan hukum internasional yang berlaku ataupun mandat PBB, bahkan waktu itu disampaikan dalam rangka menempatkan apa yang disebut dengan peaceful military protection bagi kapal-kapal yang melalui Selat Hormuz. Jadi itu diwacanakan. Jadi kapal-kapal yang lewat di situ itu dikawal dalam misi mengawal untuk bisa lewat. Tapi tentu saja ini masih dalam pembicaraan yang lebih lanjut. Ya, ini adalah proposal yang diajukan, perdamaian logistik. Karena bukan cuma minyak yang lewat Selat Hormuz. Yang lewat Selat Hormuz itu berbagai produk. Jadi kurang lebih seperti itu. Normalisasi yang tadi disampaikan, ya tentu saja upaya-upaya demining juga dilakukan, membersihkan ranjau-ranjau laut yang ada di sekitar Selat Hormuz. Kemudian mengenai KTT 8 yang seyogyanya kemarin dilaksanakan di bulan April ini kita tunda karena ada perkembangan dan eskalasi situasi yang juga dialami oleh negara-negara anggota. Jadi nanti kita akan melihat perkembangan situasinya untuk melaksanakan KTT tersebut. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, Pak Kastaf boleh tambah. Saya memberikan konteks, membantu memberikan konteks Pak, betapa strategisnya hubungan dan komunikasi Bapak Presiden kemarin dengan Rusia dalam kaitannya terutama dengan energi. Untuk informasi bahwa Rusia adalah negara ketiga terbesar dalam produksi minyak. Sehari sekitar 10 juta barel. Sementara kebutuhan mereka sendiri 4 juta. Jadi mereka punya rentang 6 juta, Pak. Ya, sehari, Pak. Kita datang ke tempat yang tepat. Jadi kalau mereka mau distribusi, ya sangat punya keleluasaan. Tambahan lagi, 5 negara terbesar produsen minyak dunia itu pertama Amerika Serikat 13 juta. Kemudian AS yang lain itu Arab Saudi 11 juta. Sama-sama AS nih, penguasa minyak bumi. Kemudian ketiga tadi Rusia 10 juta. Kemudian RRC 4,5 juta. Kemudian yang kelima Kanada 4,4 juta. Sekedar memberikan update betapa perlunya untuk bisa punya hubungan yang baik dengan berbagai negara dunia, terutama yang kemarin dikunjungi oleh Bapak Presiden. Begitu Mbak Caca, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kita ke Ibu Arifah. Ini ada pertanyaan mengenai Undang-Undang PPRT yang baru disahkan. Silakan Ibu.
Baik, terima kasih dari Metro TV. Alhamdulillah kemarin sudah disahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang mengalami atau prosesnya itu sudah cukup sangat panjang. Kalau tidak salah sudah 24 tahun undang-undang ini diperjuangkan oleh teman-teman aktivis. Alhamdulillah ini merupakan hadiah yang paling membahagiakan di dalam peringatan Hari Kartini tahun 2026 tahun ini. Kalau tadi ditanyakan bahwa hak dasar dari pekerja rumah tangga itu meliputi upah yang layak, kemudian jam kerja yang wajar, hak libur atau cuti, berhak mendapatkan makanan sehat serta jaminan sosial, berhak atas perlakuan yang manusiawi, bebas dari kekerasan dan perlindungan hukum, dan ini nanti akan diatur lebih jelas dalam peraturan pemerintah. Sesungguhnya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini bukan hanya melindungi pekerja rumah tangganya, tetapi juga melindungi pemberi pekerja. Jadi di undang-undang ini bagaimana bahwa PRT ini dianggap sebagai pekerja. Jadi tidak ada istilah majikan dan pembantu. Istilah yang dipakai sekarang adalah pekerja rumah tangga dan pemberi pekerja rumah tangga. Kemudian tadi ditanyakan perlindungan hukumnya seperti apa. Kita akan melibatkan dalam undang-undang ini akan melibatkan masyarakat sekitar, terutama RT dan RW. Jadi kalau ada persoalan-persoalan terkait dengan pekerja rumah tangga, ini bisa dilaksanakan, dikerjakan oleh lingkup terkecil dari rumah tangga, yaitu atau RT atau RW. Karena di situ akan diatur ketika sebuah rumah atau sebuah keluarga memperkerjakan pekerja rumah tangga, maka wajib dilaporkan kepada RT setempat. Namanya siapa, usianya berapa, kemudian apa yang menjadi kesepakatan antara pekerja rumah tangga dengan pemberi pekerja rumah tangga. Undang-undang PPRT ini dirancang untuk sejalan dengan mandat internasional dalam memberikan perlindungan bagi PRT. Memang dalam undang-undang ini belum secara detail karena masih akan dibahas, kalau tidak salah ada waktu 45 hari untuk menetapkan aturan-aturan turunan dari undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini. Misalkan upah gitu ya, ini apakah akan disesuaikan dengan daerah masing-masing dan lain sebagainya. Ini beberapa hal terkait dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga tadi sebelumnya Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono dan juga Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muhammad Godari. Saya rasa dicukupkan, Pak Kastok setuju ya, baik karena sudah waktunya jam makan siang. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media. Terima kasih juga atas seluruh pihak yang hadir di acara konferensi pers hari ini. Saya Cica Anissa, terima kasih, sampai jumpa.